Dan pemirsa, di peringatan Hari Buruh Internasional kali ini kami juga memiliki wawancara eksklusif bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah-Nur yang akan membahas langsung mengenai komitmen pemerintah bagi kaum buruh. Wawancara ini langsung dipandu oleh rekan kami Nisrina Kirana. Berikut selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 kembali diperingati di Indonesia di tengah beragam tuntutan buruh yang masih mengemuka. Di antaranya ini terkait dengan upah layak, outsourcing, dan juga keamanan kerja. Dan tahun ini pemirsa menjadi menarik karena melihat perhatian dari pemerintah yang lebih intens. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga ikut andil dalam perayaan May Day tahun ini. Dan pemirsa, tidak hanya simbolisme dan juga perayaan, tapi tentunya buruh menanti terkait dengan kebijakan nyata yang bisa betul-betul menjawab persoalan mereka. Untuk itu pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Afrian Syah-Nur. Ya. Apa kabar Pak Wamen? Baik, selamat kembali lagi Mbak Rina, kita ketemu. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Dan ini menarik sekali ya Pak, di tengah Hari Buruh, ya, kita merayakan Hari Buruh hari ini, kita berbicara tentang Hari Buruh, dan dalam perayaan hari ini pun juga ada sebuah tagline yang menarik, yaitu menyongsong era baru ketenagakerjaan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Wamen, sebetulnya makna dan juga arti dari kata-kata itu seperti apa? Jadi gini, maksudnya era baru ketenagakerjaan yang sekarang digaungkan oleh Bapak Presiden, dan tentunya sebagai Kementerian Teknis kami menyiapkan beberapa hal yang memang menjadi produk yang selama ini tertunda, ya kan. Nah, salah satunya adalah di bidang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, yang kemarin baru diketok palu oleh DPR, dan tentunya undang-undang ini sudah siap untuk diberlakukan, dan ini betul-betul concern pemerintah, Presiden terhadap pembelaan pekerja rumah tangga yang selama 22 tahun ini ya perlindungannya itu sangat minim dan terabaikan. Nah, kemudian beberapa tuntutan serikat pekerja juga yang insya Allah akan diberikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden bukan hanya hari ini saja mengikuti May Day, tapi tahun 2025 juga beliau ikut merayakan May Day dengan bentuk konkret beliau sebagai kepala negara, ya Presiden, dan betul-betul peduli terhadap serikat pekerja yang memang sangat besar jumlahnya di negara kita ini. Nah, era baru inilah nanti ada beberapa produk regulasi yang akan dihasilkan, dan tentunya ini memberikan dampak positif kepada serikat pekerja, kepada pekerja kita yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Jadi ini yang mereka selama ini selalu tuntut ya, yang intinya direspon positif pada May Day yang tentunya dilaksanakan hari ini, begitu. Baik, ya memang kalau kita tarik ke belakang ya, Pak Wamen, di May Day tahun lalu di mana Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmen yang salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akhirnya sudah terwujud begitu ya. Selain itu yang juga dinanti adalah Satgas PHK. Nah, ini bisa dijelaskan terkait dengan fokus dan juga tugas pokoknya seperti apa? Jadi Satgas PHK ya alhamdulillah sudah disiapkan. Dan ini sebagai juga kado ulang tahun yang diberikan oleh Bapak Presiden tentunya, merupakan gabungan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pemberi kerja atau pengusaha yang memang bergabung dalam Satgas ini untuk memberikan kontribusi-kontribusi terbaik ya terhadap kebijakan-kebijakan negara. Nah, di samping itu memang juga ada tripartit yang sudah selama ini ada ya. Nah, dimaksimalkanlah di dalam Satgas ini, begitu Mbak Rina. Jadi Satgas ini sendiri beberapa kali sudah dibahas dalam tripartit untuk diberikan kesempatan untuk diberikan keleluasaan oleh Bapak Presiden untuk dibentuk, begitu. Oke, dan lantas tadi sudah Anda sampaikan ya Pak Wamen bahwasannya ini juga melibatkan dari pihak buruh sendiri, kemudian juga dari dunia usaha begitu. Tapi bisa dijabarkan kembali sebetulnya siapa saja unsur di dalam Satgas ini, serta juga apa yang kemudian membedakan Satgas PHK dengan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Pak Wamen? Jadi
Kalau Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mungkin digabung di Satgas PHK. Jadi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini mungkin akan tergabung di Satgas PHK, dan kemungkinan besar disitulah akan ada gabungan-gabungan dari pihak-pihak yang terkait, ya, dari unsur serikat pekerja tadi dan pemerintah, tentunya juga pengusaha dan pelaku usaha yang ada. Jadi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional tadi mungkin gabungannya ke sana, Mbak. Dan ini dipimpin langsung oleh ketuanya, itu adalah Satgas PHK ini langsung Mensesnek. Itu yang saya dapat informasinya. Oke, ya. Dan bagaimana juga dari Kemenaker sendiri memastikan bahwasannya yang tergabung dalam Satgas PHK ini menyeimbangkan antara buruh dan juga dari pihak dunia usaha sendiri. Ya, intinya menyeimbangkan. Ya. Karena selama ini memang ada beberapa hal yang harus dimonitoring oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, lebih kepada mediasi, ya. Pemerintah ini kan lebih kepada mediator. Nah, ini langsung diambil alih oleh Presiden melalui Satgas PHK yang memang beliau janjikan pada saat kemarin di Hari Buruh tahun 2025. Nah, insya Allah ini terwujud, dan ini semua sudah disepakati oleh beberapa pihak yang terkait tadi. Oke, dan ini juga menjadi kado ya dalam perayaan Hari Buruh Internasional. Oke. Tapi kalau kita membahas kembali, sebetulnya apa kemudian fungsi dari Satgas PHK ini? Apakah lebih kepada early warning system untuk mencegah PHK massal, atau kemudian ini menangani juga kasus-kasus PHK yang sudah terjadi, apalagi melihat kondisi global di Timur Tengah begitu ya, yang sangat dinamis, dan tentu ini akan berdampak juga pada kebijakan domestik. Seperti apa, Pak Wamen? Ya, jadi Satgas PHK ini memang lebih mengedepankan untuk perlindungan para pekerja, tapi juga menyeimbangkan dengan pengusaha. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi dan tentunya juga merugikan kedua belah pihak. Nah, Satgas ini juga namanya juga Satgas PHK, kan, lebih kepada penitik berakaran bagaimana supaya meringankan atau lebih meminimalisir untuk terjadinya PHK-PHK yang ada di industri yang ada di Indonesia ini. Cuman memang sekarang ini kan dampak global sangat luar biasa ya, Mbak Rina, dan tentunya dengan perekonomian yang semakin terdampak ya oleh perang ya antara Amerika dan Iran sendiri, ini berdampak terhadap bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya mungkin kita dengar itu adalah industri yang menggunakan plastik. Betul. Dan bahan-bahan ini sudah naik luar biasa, dan ini harus diantisipasi agar supaya industri tadi tidak mengurangi karyawannya dengan cara-cara yang harus disepakati dan tentunya harus dikawal oleh Satgas PHK ini. Betul begitu, sekali. Mbak. Pak Wamen, selain juga Satgas PHK begitu ya, salah satu tuntutan buruh yang setiap tahun ini tidak pernah berubah begitu ya, ini terkait dengan upah layak dan juga outsourcing. Nah, mengapa kemudian masalah ini nampaknya belum selesai sampai dengan hari ini? Jadi gini, memang sekarang ini banyak terjadi semacam kekurangan yang kita dapat di outsourcing ya, karena memang jumlah outsourcing yang sangat besar dengan pengaturan atau regulasi yang sangat lemah, inilah yang membuat akhirnya banyak pihak-pihak seperti pekerja itu yang menjadi dampak dan mereka memprotes. Nah, dampak inilah tentunya Presiden tahun lalu menghimbau untuk mengevaluasi outsourcing yang ada. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada di kementerian kami ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentunya pelaksanaan outsourcing atau alidaya ini sedang kita garap dengan akan membentuk permen baru. Kemudian dalam alidaya yang hari ini juga dibuatkan skemanya ya, sesuai dengan keputusan MK tahun nomor 168 tahun 2023 yang lalu, ini disesuaikan dengan keputusan MK. Jadi ada beberapa pekerjaan atau bidang yang diatur sehingga sedemikian rupa bisa menjadi semacam
jembatan untuk membentengi agar alidaya ini betul-betul menjadi perlindungan kita untuk teman-teman outsourcing yang bekerja di sana. Oke, jadi memperkuat regulasi itu tadi ya, terutama pada saat kontrak kerjanya itu. Pada saat kontrak kerjanya itu dilakukan, begitu. Baik, oke. Ya. Bagaimana kemudian juga pengawasan di lapangan agar nantinya mencegah penyalahgunaan tenaga outsourcing ini, Pak Wamen? Jadi untuk kita mengantisipasi penyalahgunaan outsourcing, jadi memang outsourcing ini mohon dimaklumi juga tidak akan bisa dihabiskan atau dihapuskan, ya kan? Di negara-negara besar juga masih menggunakan itu dengan aturan-aturan regulasi yang dibuat tidak merugikan tenaga kerja outsourcing tadi. Nah, tinggal nanti antara pemberi kerja dengan si outsourcing ini membuat regulasi sendiri yang diatur sehingga pekerja di alidaya, di perusahaan-perusahaan alidaya ini betul-betul bisa terjamin perlindungannya, kesejahteraannya, jaminan sosialnya itu melalui perjanjian dengan pengusaha yang memberi mereka kerja tadi. Baik, begitu. Jadi artinya dalam hal ini pemerintah juga menyiapkan payung hukum bagi B2B antara pemberi dengan yang pengusaha outsourcing tadi. Begitu. Baik. Nah, selain juga kita bicara tentang outsourcing, bagaimana kemudian terkait dengan upah minimum nih? Bagaimana pemerintah memastikan bahwasannya ini angkanya benar-benar mencerminkan terkait dengan kebutuhan hidup yang layak. Jadi jangan hanya angka dari hasil kompromi. Nah, seperti apa nih Pak Wamen? Jadi kemarin tahun 2026 untuk upah minimumnya sudah disepakati. Kami dari Kementerian, Pak Menteri dengan jajaran yang terkait kami semua sudah bersepakat untuk menggunakan alfa dari 0,50 sampai dengan 0,9. Nah, variabel inilah yang menjadi acuan kita untuk mereka mengacu kepada alfa yang 0,55 sampai dengan 0,9 tadi. Nah, ini diambil sehingga pemerintahan provinsi dan kabupaten sendiri bisa mengambil kebijakan seperti ini sehingga upah yang disiapkan atau ditentukan tadi tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi bersepakat mereka mengambil alfa yang mana begitu. Bisa 0,5, bisa 0,9, juga bisa di tengah-tengahnya begitu. Oke, jadi formula penentuan upah minimum ini juga sudah disesuaikan ya Pak dengan terkait dengan harga kebutuhan hidup dan juga struktur ekonomi yang saat ini juga terus berubah dan dinamis ya Pak. Betul. Oke. Baik, nah di sisi lain juga kita berbicara tentang upah begitu ya. Pengusaha ini kan menilai sejumlah tuntutan buruh ini melampaui kemampuan industri begitu. Bagaimana kemudian pemerintah menentukan terkait dengan batas kewajaran tuntutan tersebut? Ya, itulah yang kita sampaikan. Agar kami menyarankan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah, melakukan kompromi untuk menentukan upah-upah yang sesuai dengan kehidupan layak mereka. Nah, kita melihat bahwa di 38 provinsi ini itu upahnya beda-beda, ya kan? Nah, DKI lumayan besar, itu Jabar dari sekian banyak kabupaten kotanya, Bekasi juga paling tinggi tuh. Nah, jadi memang disesuaikan dengan kehidupan layaknya ya. Jadi prinsipnya dikompromikan sehingga tidak membebani si pengusaha, juga tidak membebani si pekerja tadi. Cuman memang kadang-kadang saya juga menghimbau kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh agar bisa memahami kondisi, bukan pengusaha itu tidak mau menaikkan gaji, tapi mereka memang melihat kondisi yang ada. Nah, apalagi sekarang, nah, kemarin kita sudah melihat bahwa Apindo sendiri sudah dari 68% perusahaan yang ada itu tidak akan mengambil dan merekrut karyawan baru. Karena dengan keadaan kondisi perekonomian dan global yang lagi berdampak terhadap dunia dan juga Indonesia. Jadi harus dipahami, jangan memaksakan kehendak pada situasi yang tidak memungkinkan. Nah, kita menghimbau agar bipartit antara pekerja dengan si pemberi kerja atau pengusaha ini betul-betul melakukan kesepakatan bersama yang tentunya membuat hasil yang positif. Begitu. Jadi kembali lagi juga musyawarah tentu dibutuhkan ya Betul. Pak? Betul, aturan ada, tapi aturan itu kan bisa kebijakan itu kan bisa dikompromikan, begitu. Betul sekali. Tapi dari pemerintah sendiri, adakah juga indikator objektif untuk kemudian menyeimbangkan antara kesejahteraan dari buruh sendiri dan juga kemampuan industri?
dari pemerintah. Yang melihat bisa memonitoring. Jadi dengan BPS, dengan kelembagaan kementerian terkait yang memang misalkan di perindustrian, di perdagangan juga dimonitoring ya, bahwa memang keadaan-keadaan industri yang ada di Indonesia ini harus betul-betul diperhatikan bersama. Nah sekarang kita minta maaf ya, padat karya ini kan sedang berdampak nih terhadap ekspor. Betul. Apalagi mereka juga menerima order kan dari luar, terus bahan baku juga berdampak juga. Nah Betul ini harus sekali. diantisipasi. Jadi kalau kenaikan dipaksa tanpa melihat kondisi perekonomian yang ada itu tidak baik. Betul. Jadi sekali. begitu. Nah itu yang diatur dalam regulasi variabel undang-undang untuk menilai bagaimana memberikan bisa menentukan upah seperti apa yang harus dilaksanakan begitu. Oke, Ya. Tadi kan Pak Wayan sendiri sudah menghimbau ya, bagi buruh dan juga pelaku industri untuk bisa duduk bareng gitu ya, menentukan terkait dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh masing-masing pihak begitu. Tapi kalau kita melihat persoalan dan juga kisruh antara buruh dan juga industri ini seolah berulang setiap tahunnya. Nah, menurut Anda apa sebetulnya yang kurang dari sistem hubungan industrial kita, Pak Wamen? Jadi saya melihat begini ya, dari pengalaman ya. Saya melihat memang upah ini menjadi momok tiap tahun. Ya. Dan ini tidak baik untuk regulasi dan politik dan ekonomi kita. Ya. Jadi tidak stabil. Jadi kalau semuanya menuntut tiap tahun kenaikan, kemudian tidak didasari oleh keadaan yang ada, makanya saya menghimbau kepada dunia usaha dan dunia pekerja ya, serikat pekerja untuk duduk bersama. Nah, kami sedang menjembatani untuk bagaimana tripartit ini bisa bekerja sama untuk menentukan bila perlu upah itu tidak dilihat setahun sekali, tapi minimal mungkin 2 tahun sekali. Jadi sehingga roda perekonomian itu bisa baik. Nah, ini yang sedang kita sarankan untuk dilakukan dialog-dialog yang baik sehingga serikat pekerja pun tidak menuntut haknya dan si pemberi kerja atau pengusaha pun betul-betul mengerti apa yang bisa dilakukan. Nah, contoh yang dilakukan oleh Presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja, selama ini pekerja ojol, ya kan, tidak pernah diperhatikan soal bonusnya. Kemudian tidak juga diperhatikan soal seperti apa kemitraan antara pemilik aplikasi dengan si ojol tadi. Nah, sekarang udah tahun kedua ini Presiden Pak Prabowo sudah membuat keputusan untuk memberikan bonus hari raya pada saat hari raya. Kemudian dihimbau seluruh pengusaha aplikator ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu kita tuangkan dan kita perketat. Nah, itu harus diikuti ya. Nah, kemudian juga pada saat kemarin ya upah juga kami sudah menyarankan untuk semua pihak ikut dalam alfa yang kita tentukan tadi. Alhamdulillah sudah mengikuti semua. Nah, ini perkembangannya bagus. Makanya era baru ketenaga kerjaan di bawah Presiden ini muncul. Berbicara terkait dengan kondisi global saat ini yang juga tentu berdampak pada industri tanah air. Bagaimana kemudian strategi dari pemerintah sendiri untuk kemudian menjaga daya saing dari industri tanpa mengorbankan buruh? Jadi gini, dari kementerian ini punya semacam program yang memang betul-betul diperhatikan kalau ada terjadi dampak PHK. Nah, salah satunya kami punya program TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Kalau memang si pekerja tadi, buruh tadi mendapatkan PHK, mereka kami siapkan untuk diberikan pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah dengan program namanya Tenaga Kerja Mandiri, sehingga mereka bisa untuk alih fungsi dari karyawan menjadi usahawan kecil atau UMKM ya, yang sifatnya memang bisa mandiri, dan tentunya ini bagian daripada strategi untuk mengantisipasi ini. Nah, juga kami menyiapkan balai-balai untuk mereka, kita lakukan pelatihan, upskilling, reskilling, ya tentunya memang ini pun atas koordinasi yang baik antara pihak-pihak pengusaha tadi dengan kami. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Kalau mereka mau mem-PHK, mereka mengkoordinasikan dengan kita dan mereka siap
memberikan pelatihan kepada si pekerja yang di PHK tadi, dan pekerja itu akan kita latih, kemudian mereka mendapatkan kompetensi dan mereka juga bisa bekerja dengan job yang lain begitu. Oke, jadi intinya adalah di upskilling dan juga menambah daya jual dari buruh itu sendiri ya. Baik, nah ini masih berbicara tentang kondisi kekinian begitu ya, di mana persaingan investasi juga semakin tinggi. Nah, bagaimana kemudian pemerintah juga menjaga agar investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Indonesia tanpa lagi-lagi mengorbankan buruh? Ya, ini yang sekarang beberapa waktu lalu Presiden mengumpulkan para pengusaha. Kemudian kita juga melihat bahwa Presiden akan meningkatkan industri padat karya. Nah, sebenarnya memang Indonesia ini masih layak dan masih membutuhkan industri padat karya. Karena kebutuhan industri padat karya ini tidak memerlukan skill khusus yang berlebihan, tapi memang kemampuan masyarakat kita yang memang mayoritas 50% ke atas itu masih mendapatkan pendidikan SMA ke bawah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Betul. Nah, tentunya ada skill tertentu yang kita ajarkan, dan itu pun mereka juga bisa mengikuti dalam industri padat karya yang disiapkan. Nah, padat karya contoh ya seperti alas kaki, kemudian garment, kemudian juga pabrik-pabrik yang betul-betul bisa merekrut orang banyak. Jadi prinsipnya padat karya ini betul-betul bisa menampung tenaga kerja yang besar. Nah, tapi dunia industri yang memang biasa, padat karya itu kan mereka mencari daerah-daerah yang upahnya tidak terlalu tinggi. Nah, dibuatlah. Nah, ini ada beberapa daerah yang mungkin akan menjadi strategi kita untuk mencari investor untuk menarik ke sana. Oke, berarti artinya industri padat karya ini juga menjadi salah satu upaya atau solusi dari pemerintah untuk juga menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi yang anak-anak muda dan juga korban PHK, begitu ya Pak? Betul. Nah, salah satu yang saya hadir kemarin, ada perusahaan fintech. Jadi dalam kondisi yang sekarang ini, mereka menyiapkan orang dengan skill IT yang baik ya. Mereka bekerja, itu ada sekitar 2.600 orang. Ya, kerjanya itu call center, terus fintech lah. Menagih atau memberikan informasi soal finance ya kan. Nah, ini terserap. Itu salah satunya itu saya yang kunjungi kemarin daerah Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya dengan bekerja, anak-anak sekarang kan tidak mau kerja yang terlalu berat. Betul. Jadi mereka bekerja dalam ruangan di depan komputer, AC sambil santai. Nah, ini yang harus diciptakan juga peluang-peluang seperti ini. Betul. Dan ini betul-betul bisa diberikan atau kesempatan kepada para investor atau pengusaha tadi untuk membantu itu. Ada 2.600 orang. Wow. Di Kalimantan saya dapat info mereka bikin ada 300 orang. Dan mereka bisa bekerja di sini tapi untuk daerah-daerah lain. Begitu, jadi semacam fintech ya, IT ya. Apalagi industri teknologi juga sekarang sedang dikembangkan, berkembang sekali, apalagi di tengah adanya AI begitu ya Pak. Betul. Oke. Dan mungkin Pak, apa kemudian pesan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat melantik Anda begitu ya terkait dengan misi depan ketenaga kerjaan Indonesia? Ya, ini kali kedua nih Mbak Rina saya masuk di sini. Zamannya Pak Jokowi saya juga wakil menteri. Kemudian saya diminta lagi untuk membantu beliau, dan pesannya ya bantu kementerian, bantu saya, dan bantu Pak Menteri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan di bidang ketenaga kerjaan. Nah, inilah komunikasi. Saya membangun jaringan komunikasi juga dengan teman-teman serikat pekerja, ya kan. Nah, saya juga berkoordinasi dengan semua pihak, tentunya atas perintah Pak Menteri juga ya, untuk memberikan yang terbaik lah begitu. Baik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi buruh, terutama di Hari Buruh Internasional ini seperti apa, Pak Wamen? Jadi hari ini tema buruhnya luar biasa, yaitu kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Jadi ini luar biasa. Dan tentunya tagline yang dibuat oleh Bapak Presiden, satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Luar biasa. Luar biasa kan? Merinding saya tuh. Nah,
Betul sekali. Bagaimana Presiden betul-betul peduli terhadap orang kecil. Ini penting kita ingat itu. Betul sekali, karena perayaan Hari Buruh Internasional ini bukan hanya sekedar seremonial ya Pak, ya, tetapi tentu menjadi pengingat bahwasanya di tengah pertumbuhan ekonomi ada peran besar dari para buruh yang tentunya perlu dilindungi ya. Ya, dan ini tidak hanya dibutuhkan komitmen dari pemerintah, dunia usaha, tapi juga tentu kembali lagi ke buruh itu sendiri ya. Bagaimana nanti menentukan arah dunia industri ke depan, apakah akan semakin lebih adil dan juga seimbang, atau justru ini akan terus berulang menjadi konflik tahunan. Dan kita harapkan semoga semua rencana yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan nasib para buruh juga semakin sejahtera di Hari Buruh Internasional ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Wamen, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Afriansyah Nur sudah berkenan. Dan salam sehat Pak. Salam sehat semua. Mayday. Mayday. Makasih. Dan pemirsa, demikianlah berita satu spesial kali ini. Saya Nisrina Kirana, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Diancam PHK, kita